Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan mengulas kembali materi dasar konfigurasi switch dan router menggunakan mode CLI. Saya putuskan untuk mengulas kembali materi ini dikarenakan mungkin ada beberapa dari teman-teman ini yang belum memahami mode-mode yang ada pada switch atau router ini. Langsung saja. Jadi pada switch dan router ini, terutama mode CLI, itu ada beberapa mode di dalamnya. Nah, yang pertama itu ketika kita misalkan baru menghidupkan switch, itu kita berada pada user mode. Nah, pada user mode ini ditandai dengan adanya tanda lebih besar seperti itu. Jadi ketika kita misalkan konfigurasi pertama membuka si switch ini mode CLI, itu kita tidak bisa langsung konfigurasi karena kita berada pada user mode. Nah, yang bisa kita lakukan atau perintah yang bisa kita jalankan di user mode ini terbatas sekali. Jadi hanya sekedar untuk melihat, mengecek saja seperti itu. Contohnya misalkan di sini ada connect, ada disable, enable, exit, resume, show, telnet, terminal, threshold dan sebagainya. Jadi di sini perintahnya terbatas. Nah, bagaimana ketika kita mau konfigurasi? Nah, ketika mau konfigurasi itu kita membutuhkan hak akses yang lebih tinggi. Itu namanya itu ada privilege mode. Jadi pada privilege mode itu kita bisa menjalankan perintah-perintah yang nantinya akan istilahnya itu menimbulkan suatu perubahan pada si routernya atau pada si switchnya. Nah, bagaimana cara masuk ke privilege mode ini? Kita bisa menjalankan perintah enable seperti itu, kemudian enter. Nah, di privilege mode ini ditandai dengan adanya tanda pagar setelah nama hostname. Tidak ada tanda pagar, itu berarti kita sudah masuk ke privilege mode. Nah, di privilege mode ini kita sudah bisa melakukan konfigurasi yang bisa merubah si switchnya atau konfigurasi dasar. Misalkan di sini ada VLAN, kemudian ada logout, ada disable, debug, copy, configure dan sebagainya. Nah, tapi di sini masih terbatas ya. Contohnya misalkan di mode privilege yang pagar seperti ini, kita tidak bisa mengkonfigurasi IP address atau misalkan interface dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengkonfigurasi itu maka dibutuhkan lagi mode di dalam privilege ini, namanya itu mode config. Nah, di mode config ini kita bisa mengkonfigurasi misalkan IP address, interface, kemudian bisa menambahkan VTP dan sebagainya. Nah, caranya dengan menjalankan perintah configure terminal, kemudian enter. Nah, mode config ini ditandai dengan status switchnya. Jadi ada config pagar. Nah, di menu di mode config ini kita bisa menjalankan perintah-perintah yang lebih detail daripada mode privilege sebelumnya. Nah, contohnya di sini interface, kita bisa menjalankan perintah IP, line dan sebagainya yang tidak terdapat pada mode privilege yang masih tanda pagar seperti itu. Nah, itu jadi perbedaannya ketika misalkan
mode switch pagar seperti ini, perintah-perintah seperti hostname interface itu tidak bisa dijalankan karena dia hanya terdapat di mode konfigur terminal saja. Atau misalkan ketika ketika di mode yang privilege pagar ini itu ada perintah show ya. Show itu untuk melihat konfigurasi, misalkan show IP interface brief berarti dia melihat konfigurasi IP address. Show VLAN brief dia melihat konfigurasi atau menampilkan konfigurasi dari VLAN. Nah, ketika kita masuk ke mode konfigurasi, ke mode config, itu si perintah show itu dia tidak ada, jadi dia tidak bisa dijalankan. Jadi untuk menjalankan perintah show itu kita harus kembali dulu ke mode sebelumnya. Atau misalkan kita konfigurasi misalkan interface ya, kita konfigurasi interface FA 0/1 misalkan. Nah, ketika kita misalkan masuk atau mau konfigurasi interface atau konfigurasi apa saja, misalkan ada lain dan sebagainya, maka di sini nanti dia akan berubah lagi. Nah, jadi sesudah status config itu ada status tambahan, misalkan kalau interface ini kan IF, atau misalkan kita masuk ke config yang lain, misalkan di sini ke config ke config line, misalkan line PTY 01. Nah, dia si statusnya itu dia berubah-ubah. Jadi kalau di line ini kan dia ini jadi ada tambahan lain. Nah, dia nanti berubah-ubah. Nah, setiap istilahnya itu setiap tahap ini dia si perintah yang dapat dijalankannya itu dia pasti berubah-ubah, berbeda-beda. Kan tadi ketika kita masuk ke interface, ke konfigurasi interface itu kita tidak bisa menjalankan perintah misalkan logging atau tidak ada perintah password. Nah, itu dia setiap ininya itu berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi ketika misalkan kalian sudah melakukan suatu konfigurasi, itu sebaiknya kalian akhiri dengan tanda exit. Nah, exit ini digunakan untuk kembali ke mode sebelumnya. Misalkan ini switch config line, target untuk masuk kembali untuk menjalankan perintah yang lainnya, misalkan IP address, itu kita harus melakukan perintah exit dulu. Kita keluar dulu dari konfigurasi lain ini agar bisa menjalankan konfigurasi IP address atau interface. Jadi seperti itu ya. Untuk mode-modenya silahkan dipahami. Jika misalkan masih kurang paham atau ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, itu boleh kalian cari sumber-sumber yang lain supaya lebih menguatkan pemahaman kalian terkait dengan mode-mode atau cara konfigurasi di switch dan router ini. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan sampaikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.